Halo semuanya, saya Revalina Dalia Natasha. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit basic-basic pada Blender versi 279. Jika Anda menggunakan laptop, saya akan memberitahu beberapa hal. Klik File, User Preference, atau bisa dengan klik Ctrl Alt sama U. Saya terbiasa mengklik objek dengan klik kiri, jadi saya select with left. Jika Anda terbiasa klik objek dengan klik kanan, Anda bisa memilih right atau kanan. Oke. Biasanya di komputer pada keyboardnya terdapat numpad. Jika Anda menggunakan laptop, sudah pasti tidak ada kecuali seperti laptop gamer, oke? Nah, kita bisa mengaktifkan emulate numpad. Yang nanti kita bisa menekan pada angka-angka yang ada di laptop kita. Tetapi, jika Anda mempunyai numpad tersendiri, itu bisa. Oke? Kembali lagi, di sebelah kiri kita ini seperti banyak option ya. Seperti tool, create, relation, animation, physics, grease pen, dan ya banyak lagi. Apa sih ini namanya? Ini disebut dengan tool cell yang berisi perintah yang bisa kita aplikasikan ke 3D object yang ada di sini. Yang selanjutnya akan kita sebut sebagai mesh yang terseleksi seperti transform, atau ada di sini translate atau pindah, rotasi, scale atau memperbesar memperkecil ya, mirror atau cermin ya, edit. Di sini ada duplikasi, delete, nah ini lagi. Selebihnya bisa kita lihat di sini. Lalu kita bisa menampilkan atau menyembunyikannya dengan tekan T pada keyboard. Lalu mengaktifkan kembali dengan T. Oke. Lalu jika kita tekan N pada keyboard seperti ini, di sebelah sini terdapat hampir sama ya. Cuman di sini disebut namanya property cell. Apa sih property cell? Itu berisi dengan hal-hal yang juga penting kaitannya dengan mesh yang sedang kita manipulasi, seperti ukuran dari transform, rotasi, dan skala atau skala yang bisa kita terapkan. Kita bisa menyembunyikannya dengan N pada keyboard. Oke. Lalu di sebelah kanan kita ini kita bisa menariknya dengan seperti ini. Yang ada di atas ini disebut dengan outliner window. Outliner ini berisi daftar objek yang ada di dalam 3D view kita. Apa sih 3D view ini? Tampilan yang ada di depan kita ini 3D view yang nantinya menampilkan rigging, modeling, animation, dan lain-lain. Ini disebut 3D viewport. Oke. Kembali lagi, outliner ini berisi daftar objek yang ada di dalam 3D view kita. Tidak hanya daftar, koneksi objek juga ada di sini. Ada world, ada cube ini kubus ya guys. Ini lamp atau lampu, kamera, ini kamera. Di sini ada 3 ini, lambang mata ini guna untuk menampilkan atau menyembunyikan seperti ini. Lalu lambang panah ini untuk membuat objek kita diseleksi. Klik ini, ya seperti itu, atau tidak bisa diseleksi. Misalnya kita mematikan ini, jika kita klik pada kubus, dia tidak bisa diseleksi karena kita mematikannya. Jika kita menghidupkan, kita bisa ya menyeleksi. Terakhir, ini lambang kamera untuk membuat sebuah objek ikut render atau tersembunyi saat di render. Hampir sama dengan 2 ini. Jadi jika kita merender, kita mematikan ini, dia tidak ikut render. Ya seperti itu guys. Di bawah ini disebut dengan property window. Property window ini memiliki banyak fungsi, seperti render tab. Ini render tab yang berbentuk seperti kamera, berisi informasi mengenai rendering. Lalu seperti merubah ukuran, kualitas render, dan jumlah frame rate, dan lain-lain. Ini seperti gambar ya, namanya render layer. Ini disebut scan. Ini world, ini tekstur, tekstur tab yang bukan, ini cube object guys. Yang ini disebut constraint. Ini add modifier. Apa sih modifier itu? Yang bentuknya seperti kunci Inggris ya guys. Ini diterapkan apa ya? Seperti misalnya kita klik deh. Yang biasa sering dipakai
itu seperti solidify atau subdivision surface. Yang solidify itu seperti mempertebal, mempertipis gitu. Untuk subdivision surface itu memperhalus. Oke, teman-teman. Ini data dan ini material tape yang bola, yang bentuknya kayak bola. Ini tentang pewarnaan pada mesh yang ada di Blender. Ini namanya material. Bisa memantulkan cahaya, glossy atau memantulkan cahaya, transparan, dan kita bisa menambahkan warna. Bisa kita klik ini, kita bisa mewarnai pada objek seperti ini. Oke, kembali lagi. Yang seperti papan catur ini disebut tekstur tape. Ini untuk mengatur gambar yang nantinya menjadi warna. Ya, nanti pokoknya ini tekstur ya, teman-teman. Yang ini disebut partikel. Kita bisa membuat objek yang kompleks, misalnya maksudnya yang berjumlah banyak dengan partikel sistem. Ya, misalnya seperti rambut, rumput, hujan yang banyak sekali, ya. Yang terakhir ini disebut fisik tape, yang seperti bola memantul. Ini untuk seperti apa ya? Seperti hukum fisika ya kak teman-teman. Seperti air yang mengalir, api, asap. Ya, banyak lagi teman-teman. Oke. Lalu berbicara tentang animasi, di bawah ini disebut dengan timeline window. Kita bisa lihat di sini yang dari start atau mulai 1 N250 atau berakhir 250. Apa sih itu teman-teman? Ini mulai dari frame 1 dan berakhir pada frame 250. Dari sini ke sini. Artinya yang mana berarti animasi ini akan dirender mulai dari frame 1 sampai frame 250. Lalu di sini di atasnya terdapat banyak option juga ya teman-teman. Sebelumnya saya akan memberitahu pada tampilan 3D viewport ini terdapat kubus. Kita bisa merotasikannya seperti ini dengan tekan tengah pada mouse, ditahan lalu sambil geser mouse Anda seperti ini. Kita bisa zoom in, zoom out dengan maju mundurkan tengah pada mouse. Lalu kita juga bisa menggeser seperti ini dengan tahan shift dan tahan tengah pada mouse sambil geser mouse-nya. Seperti ini teman-teman. Di bawah sini terdapat object mode yang bertuliskan object mode. Di sini ada edit mode, scope mode, vertex pen, waypoint, texture pen. Lalu di sini terdapat bounding box, wireframe, solid, texture, material, dan render. Kita akan mengganti jadi edit mode. Edit mode itu kita bisa untuk mengedit ya pada objek tersebut. Dan yang kuning ini itu yang diseleksi. Kita dapat diselect dengan tekan A pada keyboard. Semuanya terdiselect. Oke. Jika kita menekan, bisa kita tekan pada garis ini. Tidak bisa. Kita hanya bisa menekan pada ujungnya, titik. Kenapa? Karena kita menggunakan yang ada ini, vertex select. Ini kita cuma bisa select pada titiknya. Jika kita menghidupkan pada edge select, kita bisa menekan garis, tetapi tidak bisa menekan tengah. Kenapa? Ya sama seperti tadi. Ini untuk face select, wajah. Oke, teman-teman. Kan jika kita klik salah satu, kita ingin klik yang sebelah sini juga, tapi tidak bisa. Kita bisa menekan shift, tahan shift, lalu klik ini, jadi 2 atau 3 atau banyak lagi. Yang berapa yang mau kita select. Lalu kembali lagi pada object mode. Kita bisa kembali pada object mode, bolak-balik dari object mode ke edit mode atau edit mode ke object mode dengan tekan tab pada keyboard. Oke teman-teman, di sini saya ingin memberi sedikit shortcut. Untuk rotasi mungkin kita akan susah dengan klik rotasi seperti ini, harus klik dari sini kan, kita susah. Kita bisa menekan R pada keyboard seperti ini.
Lalu untuk scale, sama seperti rotasi, kita bisa tekan S pada keyboard, memperbesar dan memperkecil. Jika saya buat seperti ini, saya tekan S atau scale, memperbesar. Kenapa dia kembali lagi? Karena saya mengklik kanan pada keyboard, yang berarti dia akan kembali lagi. Jika saya klik kiri pada keyboard, pada mouse saya, dia akan seperti yang ukuran yang saya inginkan, seperti ini. Untuk kembali lagi, jika kita sudah klik kiri pada mouse, untuk kembali lagi kita tidak bisa menekan klik kanan pada mouse, tetapi menggunakan Ctrl Z atau undo. Kita bisa kembali lagi seperti yang tadi dengan Shift Ctrl Z. Seperti itu teman-teman. Berlaku juga dengan rotasi. Saya klik kanan, dia akan kembali seperti tadi. Tapi jika saya klik kiri, dia seperti yang saya inginkan. Kembali lagi dengan Ctrl Z. Seperti ini teman-teman. Kita bisa menambahkan add object. Kita bisa menghapus kubus ini dengan X pada keyboard, delete. Kita bisa menambahkan dengan di sini teman-teman, add. Terdapat banyak, ada mesh, ada curve, surface, metable, text, motor, lattice, dan banyak yang bisa kita lihat di sini. Kita bisa menggunakan shortcutnya dengan tahan Shift lalu A. Seperti ini. Bisa kita menambahkan seperti UV sphere. Kita akan coba menambahkan memperhalus dengan add modifier, lalu subdivision surface. Semakin kita tambahkan view-nya, semakin halus. Tapi saya biasanya menggunakan 2, lalu saya shading smooth. Seperti ini teman-teman. Apply, lalu kita akan mulai menambahkan warnanya. Seperti ini. Lalu kita akan coba merender. Seperti ini. Kita coba dengan cycle render dengan beralih ke slot 2. Lalu render. Seperti ini teman-teman. Ada yang belum saya jelaskan tadi tentang panah ini. Ini yang biru, panah yang biru ini disebut dengan Z-axis. Dia mengarah ke atas dan ke bawah. Kalau yang hijau namanya Y-axis. Dia mengarah ke kanan atau ke kiri. Lalu yang panah merah namanya X-axis. Dia maju atau mundur. Atau teman-teman bisa menggesernya dengan tekan G pada keyboard, lalu gerakan mouse kalian. Atau tekan G dan plus Z seperti ini, atau X atau Y seperti ini ya teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Pada video selanjutnya saya akan memberikan tutorial membuat donat. Sekian dari saya, terima kasih.